Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kali ini adalah kendalikan lisan, rasakan kedamaian. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Mengawali ceramah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah menjaga lisan. Karena lisan kita bisa menjadi sumber pahala dan kedamaian. Namun jika tidak dijaga dengan baik, maka bisa menyeret kita kepada dosa, permusuhan, bahkan neraka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mulut atau lisan kita merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ilmu pengetahuan, menebar kebaikan dan mempererat jalinan hubungan baik dengan orang lain. Namun di balik itu lisan juga menjadi sumber keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Dari lisan yang tak terkendali dapat muncul perselisihan, kebencian, bahkan permusuhan yang merusak tatanan hidup bermasyarakat. Terkait dengan hal ini, kita sebagai umat Islam yang beriman hendaknya berhati-hati dalam berbicara. Kata-kata yang terucap harus dipastikan membawa manfaat, menebar kebaikan, dan membawa kemaslahatan. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ucapan yang kasar, sinis, diksi yang tidak tepat, arogan, atau merendahkan bisa melukai hati orang lain lebih dalam daripada tusukan pisau. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka hati akibat ucapan sangat sulit dan lama untuk disembuhkan. Seharusnya menjaga lisan ini berlaku bagi siapapun, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat negara, termasuk juga para penceramah agama. Setiap individu harus memastikan bahwa apa yang dikatakan dan disebarkan memberi manfaat dan maslahat serta tidak menyakiti hati orang lain. Termasuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dengan merasa paling benar dan suka menyalahkan orang lain. Dalam Islam, menyakiti hati seorang muslim dengan lisan termasuk perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 agar tidak saling menghina, karena hal itu dapat merusak persaudaraan. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka
yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, lisan yang tidak terkendali sering menjadi penyebab munculnya konflik, fitnah, adu domba, atau namimah. Kalimat bohong yang disebarkan lewat ucapan bisa membuat keluarga retak, pertemanan hancur, bahkan masyarakat terbelah. Rasulullah SAW mengingatkan besarnya bahaya lisan yang tak dijaga, terlebih suka mengadu domba. Rasulullah bersabda yang artinya, tidak masuk surga pelaku namimah atau mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya harus disadari bahwa kita bisa terjerumus ke neraka hanya karena satu kata yang diucapkannya tanpa dipikirkan dampaknya. Rasulullah telah mengingatkan yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting, dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkannya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting, dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mari kita jaga lisan kita dan menggunakannya untuk kebaikan dengan cara yang baik. Menjaga lisan adalah kunci hidup damai. Ketika diri kita berkomitmen untuk berkata baik dan menahan diri dari perkataan buruk, maka lingkungan akan menjadi tentram, hati orang lain akan merasa aman dan nyaman, dan hubungan sosial akan semakin harmonis. Termasuk di era media sosial saat ini, menjaga lisan juga berarti menjaga jari jemari saat membuat tulisan. Apa yang kita ketik, kita beri komentar, atau kita sebarkan di dunia maya, sama nilainya dengan apa yang kita ucapkan di dunia nyata. Maka prinsip berkata baik atau diam saja juga berlaku di ruang-ruang digital. Semua yang dihasilkan lisan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga lisan, kita bukan hanya menyelamatkan diri dari dosa, tetapi juga membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup pun akan terasa lebih damai, aman, dan penuh keberkahan. Dalam kitab Risalatul Mustarsyidin disebutkan sebuah doa agar lisan kita senantiasa digunakan untuk zikir, mengingat Allah. Doa tersebut adalah yang artinya, wahai Allah, jadikanlah diamku berpikir atau bicaraku berzikir. Semoga kita mampu mengendalikan lisan dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap ucapan kita menjadi jalan kebaikan di dunia dan tabungan amal di akhirat kelak. Amin. Demikian, syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.